Seperti biasa, kembali dengan kita lagi. Aja. Seperti biasa, gua Aiden _Gun di Instagram dan berbagai sosmed beragam-ragam. Udah bener. Saya Muhammad Fauzan Fauzisul sosial media kecuali LinkedIn. Dan gue Lutfi alias LA Tidik Rehan sudah berubah jadi Tapi Rehan di Instagram biasa panggil Rehan dan panggil aja Rehan di Twitter. Dan gue yang menutup kali ini adalah Dwi Pratama Munawan alias @dansekolah_19 di Instagram dan juga Twitter. Itu doang, gak ada yang lain. Yakin? Gak ada. Gak lupa? Gak lupa. Ada Reddit tapi gak usah dikasih tahu. Nah guys, kali ini kita sedang mau ngapain nanti ya hari ini segmennya? Ngomong-ngomongin soal Reddit kali ini guys, kita bakalan balik lagi ke cerita sesi yang paling menarik menurut saya di Awkward Show. Jadi tolong kalian tonton ya sampai selesai. Siapa tuh bang? Kita kembali di Panjang, pantengin Bang, cerita sana, Bang. orang. Saya kira di sini. Lupa Maaf, ada 2 kamera. Lupa blocking. Lupa blocking. Jadi untuk hari ini pantengin cerita orang akan bercerita tentang orang-orang yang lupa seperti dia ini. Saya lupa. Iya sih, iya juga ya. Saya lupa. Nah, ngomong-ngomong soal lupa kan kamu nih kelihatannya experience banget nih, lupa-lupa kan? Tipikal orang yang kalau buka kulkas lupa mau ngapain. Bukan, Pak. Kita buka kulkas nyari makanan, 5 menit lupa nyari makanan lagi. Masih tetap gak ada. Jangan sampai lagi ini yang dokter kasihan naruh barang kan lagi operasi, taunya ketinggalan. Mati anak orang. Meninggal. Ini jarum mana ya? Oh, di dalam. Dikata Mr. Bean kali M&M ada di dalam. Tapi itu gue sering banget. Misalnya ada barang, ya. Misalnya HP, let's say HP gue udah di kantong. Gue nyari HP gue mana ya? Oke, thank you bang. Nanti bakalan kita upload di Wekanet. Bye bye. Lagi itu musibah. Teman kita yang bernama Dwi yang periang tadi ya. Dia kehilangan handphonenya. Tapi doa aja lah, semoga aja orangnya terbuka handphone. Ataupun barang-barang nih yang gue udah inget nih, gue udah bawa ke satu tempat. Di satu tempat itu gue kan pindah lagi kan. Misalnya, gue pengen ngambil minum, balik-balik. Ini barang ini gue taruh mana ya? Kok gue lupa. Kadang-kadang tuh tiba-tiba ada di bawah bantal. Kadang-kadang di bawah tempat duduk. Mistis banget gak sih kayak gitu? Mistis. Kayaknya di rumah gue ada tuyul deh. Lu tahu gak sih paling brengsek tuh lu lupa naruh HP di mana? Di mana? Tangan. Dibilangin itu sering bapak. Sumpah saya gini, HP aku mana ya bang? Lah itu. Oh iya. Nah, Dah, kamu baca. Kelihatan nggak? nah guys, gue bakal ceritain. Bapak, udah pijet berapa lama? Gua tuh orang Matrix dong. Oh, udah Matrix. Iya. Oh, Neo. Aja pijet. Nih cerita pertama akan gue jelasin. Siang itu mataharinya terik sekali. Maka saya berinisiatif memakai kacamata hitam yang lupa gelap. Loh kok Ini cerita lu. sesuai ya? Oke. Cerita lu ya? Oke. Ini kayak cerita gue nih. Oke. Ulangi lagi ya. Ya. Saat itu saya berinisiatif memakai kaca hitam yang lumayan Kaca. Dia lupa matanya. Lu bayangin dia naik motor bawa kaca mobil. mungkin tingkat kegelapannya 60% atau lebih. Real. Sambil berpanas-panas tibalah saya di sebuah mall di Bilangan Jakarta dengan mengendarai motor. Berhubung parkirnya ada di basement, akhirnya saya muter-muter mencari dan ketemu. Wes. Tapi kok basementnya gelap sekali ya? Seperti mati lampu. Saya berhenti sejenak, ragu untuk turun ke bawah. Terlihat Wah, sorry. Jadi pas ke bawah kan Iya. terlihat sepi dan gelap. Berhubung sudah sampai dan ada sesuatu yang harus dibeli. Ya. Akhirnya saya beranikan diri untuk turun. Oh. Setibanya di bawah mulai terlihat ada cahaya. Walaupun redup dan remang-remang, pelan saya menyusuri parkiran di basement tersebut. Tiba-tiba saya melihat si mas parkir sedang berjalan. Lalu saya hampiri. Vampir nih. Wah, kebetulan nih, dalam hati saya nih. Mas, gimana nih? Parkirnya gelap gini. Bahaya kan? Kataku sambil ngegas gitu. Coba ngegas Pak, ngegas. Mas, mana nih? Parkirnya gelap gini. Bahaya kan? Si masnya berhenti dan tertegun sebentar. Buka dong pak kacamatanya. Dengan santuy sambil geleng-geleng kepala plak gitu. Cepat saya buka kacamatanya. Oke, pas dibuka. Iya terang. Turun lagi.
Kacamatanya. Oh iya. Ini ada emot-emot gininya. Ada emot gitu ya. Oke. Sumpah demi apapun. Rasanya ingin kabur dan menghilang saat itu juga saking malunya. Gila gitu. Rasanya pengen pindah ke negara lain, membuat KTP baru dan kehidupan yang baru. Enggak ada ceritanya, enggak di sini. Dengan menahan malu sambil cengengesan, saya minta maaf sama masnya. Mas, maaf ya mas. Si masnya diem aja. Mungkin kata dalam hatinya stres nih orang. Nah, udah habis. Itu dah. Ya udah. Udah gitu ceritanya. Saya pakai lagi. Lu tau gak sih kebanyakan ini dia tuh kebanyakan nonton POV Kota Mati. Oh, blackout. Turun ke bawah tiba-tiba pindah Narnia. Wah, Aiden in Wonderland. Duduk kelinci gede kan. Kalau cita-cita- Alice kan ngetok ini ya, ngetok sepatu 3 kali ya. Kalau Aiden ngetok kacamata 3 kali. Asik. Lah jadi Mikir. Jadi calon. Jadi gimana Dan? Ini cerita kamu ya? Iya. lah gak tahu sih, gue juga lupa. Enggak masalahnya. Ini cerita lu tapi lupa kan lu. Iya kali ya. Oh. Lu tahu gak ini dia tuh ceritain cuman ada Men in Black. Iya. Ini aja nih sebenarnya brightness-nya nggak perlu terang-terang, cuman Jangan lu nggak sadar kan? Iya betul. Ini ada lighting loh di sini nih. Iya ya. Sumpah kalian harus tahu, ini tuh gelap banget kacamatanya ya. Bahkan ini semua harus brightness, dan soal cerita ini kayaknya gue kena Men in Black. Anda tau Men in Black kalau diginiin? Nah, Tadi udah diomongin. udah diomongin tadi. Ah, lupa deh. Lupa apa jokes. Lupa jokes. Kemana? Enggak, dia mau berusaha nge-callback jokes. Tapi jatuhnya kayak lupa. Komik sama Alzheimer. Coba kacamatanya digituin ke kamera. Oh iya. Kita contohin di kamera ya. Nih. Seberapa gelap? Nih, lu yang pasangin biar kitanya kelihatan. Gelap. Oh, sih. Hitam doang. Ahli kubur simulator. Wes. Hitam gelap. Ah, bedanya nggak teriak-teriak kan? Oke, kita masuk cerita kedua. Saya tidak akan membuat beberapa poin. Hanya satu dari beberapa cerita yang akan saya tulis menjadi sebuah narasi. Oke. Cerita yang selalu berhasil membuat saya tertawa geli kalau mengingatnya. Hahaha. Kayak gimana? Kejadian 4 bulan yang lalu. Oke. Saat itu suasananya malam. Surabaya sedang dingin-dinginnya. Hujan rintik-rintik dari siang sampai malam tak kunjung usai. Makan nasi goreng pedas enak nih, biar anget badan. Kata saya dalam hati, dalam perut kayak. Oh, dalam hati, berarti nggak boleh ngomong. Diem. Ntar di ini pakai voice. Oh, di sini Nggak, pakai pakai di voice sini. yang tadi. Pakai bahasa hati. Ya udah bacain dulu berarti. Oke, makan nasi goreng pedas enak nih, biar anget badan. Keren banget. Oke. Oke, lanjut. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Saya bergegas keluar menuju nasi goreng langganan yang membayangkannya saja sudah membuat saya ngences. Naik motor sendirian, malam-malam menerjang hujan. Seperti remaja yang sedang galau. Setibanya di sana antrian membludak. Ya wajar saja. Ini memang nasi goreng Jawa terenak menurut saya. Tanpa saus merah yang menakutkan, full sayuran, Wah. bisa request level pedasnya, taburan kacang dan bawang goreng. Wow. Ditambah lagi ada minyak udang yang membuat aromanya semakin menusuk hidung. Setelah menunggu kurang lebih 1 jam, akhirnya giliran nasi goreng punya saya yang dimasak. Nasi goreng pedas level neraka, setan, dedemit, dan semuanya yang hot-hot lah. Mata melihat, otak membayangkan. Perutnya yang bunyi-bunyi. Hahaha. Ada perut bunyi-bunyi hahaha gitu. Sumpah ini yang nulis bapak-bapak anjir. Dia hahaha. Perutnya yang bunyi kan? Iya. Hahaha, gitu ya. Ntar dulu. Hahaha. Oke. Gue denger banget. Buruan mateng, buruan pulang, buruan makan, biar bisa tidur dengan tenang. Oh, ini suara perutnya. Oh, Oke. Oh itu Sarah. balik lagi. Akhirnya pesanan pun selesai. Saya bergegas menuju motor untuk pulang. Kok gak bisa? Kok susah banget masukin kuncinya? Sempat terdiam dan tengok kanan kiri. Dan ternyata salah motor. Hahaha. Orang-orang di sana hanya melihat sambil menahan tawa. Hahaha. Pulang dengan keadaan yang masih sama, masih gerimis besar dan melawan hujan. Jarak dari tempat saya ke penjual nasi goreng ini lumayan, kurang lebih 20 menit. Ditambah lagi suasana hujan ini seperti ini membuat saya lebih pelan dan hati-hati saat mengemudikan motor. Setibanya di parkiran kos, lah kok cantolan motor kosong? Hah? Nasi goreng, es teh sama gorengannya kemana?
Masa jatuh di jalan? Diambil tuyul. Saya terdiam beberapa saat untuk berpikir, kemana hilangnya Teletubbies ya? Bukan. Hilangnya nasi goreng. Hahaha, lucu kamu. Hahaha lagi. Semuanya ada hahaha lagi. Dalam ceritanya dia ngejokes guys. Wah, mana hilangnya Teletubbies? Bercanda. Jatuh juga nggak mungkin. Orang saya naik motornya pelan, kalaupun jatuh juga jelas saya tahu. Ketinggalan, nggak mungkin. Orang saya ingat jelas kalau saya nyantolin nasi goreng itu ke motor. Setelah beberapa detik mengingat lagi, astagfirullah ketinggalan di motor yang salah tadi. Mana itu paket komplit, pengen teriak rasanya. Mau balik ke tempatnya juga nggak mungkin sendirian. Jam sudah menunjukkan pukul 10:30. Masuklah saya ke kamar, membangunkan teman yang sedang tertidur pulas. Ayo ikut aku, kata saya kepada teman. Hahaha. Kata temannya. Diketawain nih. Kurang ajar. Kemana? Dia bertanya dengan posisi mata yang masih merem. Ke bapak nasi goreng, kata saya lagi. Lah dari tadi keluar ngapain? Kan ya beli nasi goreng. Begitu saya jelaskan kejadiannya, teman saya seketika bangun dan langsung ngakak menertawakan kebodohan saya. Sepanjang jalan pun dia masih tertawa puas di atas penderitaan saya. Cuk, koen iku goblok i, Cok. Iso-isoke lho sego goreng kari nang motore wong. Ya, gila. Artinya kamu tuh bodoh. Naruh nasi goreng di motor orang. Sesampainya di sana, sial. Suasana sepi. Hanya tersisa bapak nasi goreng yang sedang duduk santai bersama bapak penjual gorengan. Loh kok balik lagi mbak? Kata bapak itu keheranan. Pak, motor Vario hitam yang parkir di sini tadi kemana? Udah pulang ya? Ya udah pulang dari tadi mbak. 15 menit yang lalu udah pada pulang semua yang beli. Nasi gorengku ketinggalan di motornya pak. Ada es teh sama gorengannya juga. Seketika mereka tertawa ngakak berjamaah. Oh, ditepok dulu bapak. Imamnya. Enggak, abangnya ketawa sama temennya yang ini. Iya, berjamaah. Oh, berarti diginiin. Iya. Ya, gitu maksudnya. Banget anjing. Jahat banget ya. Hahaha. Ya udah pak, pesen lagi aja 2 bungkus ya pak kayak tadi. Bapaknya mulai senyum, saya pun mulai curiga. Mbak udah habis nasinya. Aduh. Karena emang cuma bawa dikit, soalnya kan dari siang hujan. Pengen marah ya marah ke siapa? Pengen nangis juga nggak mungkin. Lemes rasanya. Akhirnya pulang dengan tangan hampa. Sudah jam 11 malam, ditambah lagi suasana hujan. Jalanan sudah sepi, nggak ada lagi orang jualan. Memutar-mutar lagi cari makan pun udah males, capek. Yah, jalan satu-satunya ya beli mie instan di Indomaret. Sengaja dari pagi nggak makan, biar malamnya bisa makan nasi goreng. Udah ngebayangin gimana nikmatnya makan nasi goreng. Malah dapet zong gara-gara ketololan sendiri. Hahaha. Itu pengalaman lucu sekaligus momen asli bego bener versi saya. Hahaha, semoga terhibur. Iya. Enggak, gue nunggu dia ngomong ternyata nasi gorengnya ada di dalam jok. Enggak cuy, gua kira tuh di belakangnya ada plot twist. Iya. Ya kan? Dia kan ngomong kan saya pulang dengan tangan hampa. Dia enggak baliknya enggak bawa motor. Literally dengan tangan hampa kan. Motor saya ketinggalan juga. Kecewa gua sama abang-abangnya. Dia udah senyum kan, ditanya kan. Iya. Ya, gua kira dia senyum-senyum itu tuh kayak nih ada buat kamu. Oh, disimpenin gitu Disimpenin ya. gitu ya. Kita baca komen dikit deh. Wah, yang punya motor Vario dapat rezeki nomplok, dapat nasgor, gorengan, plus es teh, plus nasgor yang dia beli sendiri. Apaan rezeki nongkrong dari mana? Sakit perut itulah ya. Gimana sih? Bener ya, nggak Kebanyakan iya, ikhlas lah. kebanyakan iya. Cuma kan Iya. tetap dapat gorengan tanpa lu beli. Ya kan? Tapi itu sakit perut bukan karena nggak ikhlas dan Kenapa? kan dia mesennya ekstra pedas. Wah iya. Oh jelas sudah masuk ini. Wah ini sakit perut nih. Gara-gara nggak ikhlas nih orangnya. Perutnya dia langsung pas dia makan gitu kan. Kepedesan perutnya. Udah itu doang komennya. Udah gitu aja ceritanya. Oke. Aduh. Tapi berbicara tentang nasi goreng. Wah. Ini dia, kopi cake. Kopi Makan cake. nasi goreng tanpa kopi kurang nikmatnya. Waduh. Itulah alasan kenapa kalian harus ke Rumah Rasa Cita Rasa Jawa Timur karena mereka punya nasi goreng. Gak ada. Tapi mereka punya kangkung terbaik sebandungan hilir bersama kopinya. Betul, ada banyak banget guys. Mulai dari kopi, mulai dari bakwan, ada soto dan juga yang lain-lain. Seperti Pokoknya ayam, telur, mak anak ada semuanya. Gak ada yang lupa lah ya. Gak ada yang Pokoknya lupa. kalau kalian lagi ada di sekitaran Senayan atau mungkin kayak pulang CFD gitu, Yoi. pengen mampir ke Rumah Rasa, pengen cari makanan-makanan cita rasa Jawa Timur, Betul langsung aja sekali. datang ke Rumah Rasa. Cerita selanjutnya. Selanjutnya saya
Ya, saya namanya Dwi. Ini sangat cocok dengan jurusan aku. Hmm. Guru kimia terbaik sekota teh. Kamu lupa jurusan kamu apa? Oh iya, maaf. Saya jurusan matematika, tapi kan FMIPA. Oh, FMIPA. Fakultasnya masih masuk akal. Oke. Jurusannya nggak masuk akal. Oke, dia mengajar hampir 10 menitan lengkap dengan atribut lengkap. Ya iyalah, lengkap dengan atribut lengkap. Termasuk helm dan jaket motor. Dibawa. Oke. Akhirnya dilepas setelah sadar kenapa anak-anak tidak berhenti cekikikan. Dia ngasih komen, beliau pantesan kok gerah. Momen lain, setelah 1 jam mengajar, ini membacakan kata demi kata dari buku pelajaran, termasuk daftar isi dan kata pengantar. Wah, Bapak baca inskripsi orang kayaknya, Bang. Pertama, Tiba-tiba beliau kaget, berdiri dan buru-buru berpesan kepada ketua kelas untuk menjaga kelas agar tidak ribut. Wah, saat ditanya mau kemana, beliau bilang gini, tadi istri saya mau ikut saya berangkat, jadi saya kunci pintu dan berangkat. Ini saya lihat kunci rumah baru ingat, nah istri saya kemana? Istri saya kemana? Dia ketinggalan depan rumah. Saya pulang dulu. Nih, Tujuannya ngelawak aja. ini bapak yang gak meneruat. Yang ketiga, beliau mengajar masih sama membacakan bab sekian, mulai dari bab 6, judulnya dan lain-lain. Terus mengajar, berhenti karena merasakan kepanikan seluruh kelas. Wih, panik ada apa nih? Muridnya menjawab, kok beda pak? Bab 6 kan harusnya tentang ini, misalnya tentang kimia organik gitu. Bener kok, makanya kamu bacanya tuh teliti. Kalau tentang kimia organik itu kamu harusnya sudah pelajari kelas 2 kan. Tapi kami kelas 2 pak. Hening. Oh, salah. Hening. Wah, gila. Semuanya hening. Lah ini hari apa? Hari Rabu pak. Jawab anak sekelas menunggu bom meledak. Lah berarti ini bukan kelas 3C dong. Guru kimia masa SMA aku itu yang sangat ku kenang, penyebab utama satu kelas atau mungkin satu angkatan tidak ada yang berminat menjadi Madame Curie atau masuk ke jurusan kimia. itu dia pertama kali ngajar bacanya bukan daftar pustaka, Wi. Kata pengantar. Iya makanya ini yang gua lucuin tuh, dia baca kata pengantar juga. Dia baca daftar isi pak. Bukan daftar pustaka, daftar isi. Daftar pustaka ya, ini referensinya dari sini ya. Kalau ini kan dari alhamdulillah puji syukuran. Makanya Gue tuh yang keren yang pertama sih, tetap sih dia ngajar dengan full helm, full jaket gini. Pantesan gerah Kok ya. gerah gitu. Gak ada merasakan kejanggalan gitu loh. Best story gue tetap kunci rumah. Istrinya ketinggalan. Istrinya. Ya, lu kalau ketinggalan HP di rumah masih masuk akal ya. Ini istri lu ketinggalan di rumah. Reka adegan. Astagfirullahaladzim. Kenapa bapak? Istri saya ketinggalan. Enggak, istri ketinggalan di mana? Rumah. Di rumah. Dikunciin di dalam. Malamnya bapaknya yang dikunciin di luar. Iya aja. Oh, ada komen enggak? Ada komen enggak? Sumpah. Nggak ada, Ini nggak ada, nggak ada ini komen. nggak ada. Ada berarti komen ya, Ge? Kalau misalnya gue palingan ya HP ketinggalan di kos. Karena kadang-kadang tuh kayak lu udah inget-inget ya kan. Biasanya tuh salah satu barang yang selalu lu inget-inget itu malah yang ketinggalan. Lu kan dia selalu ingat istrinya dong. Iya kan berarti dia selalu ingat istrinya ketinggalan. Karena kayak bawa ini. Terus biasanya tuh ditaruhnya di depan rumah. Bener. Ini istrinya taruh di depan rumah. Bawa istri saya. Taruh di depan rumah dia lupa. Pulang aja. Enggak. Jerak. Taruh di depan rumah. Iya. Istrinya masuk lagi lupa matiin kompor. Iya. Dikunci. Ada aja lupa aja ya. Dua-duanya sama-sama Paling lupa. serem itu. Cocok ya mereka. Cerita terakhir. 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 Oke, ini ya. Jadi ceritanya teman kantor saya baru-baru ini riset. Ya. Bapak lupa ya? Oh, apa? Iya, lupa ini. Oke. Oh, iya. Begini lagi dia. Biar kebaca. Oke, jadi ceritanya teman kantor saya baru-baru ini resign. Namanya Nara. Itu nickname, bukan nama asli ya. Jadi ini nama yang sudah disamarkan. Sebut saja Nara. Awalnya sih nyoma-nyoma. Jadi si Nara ini tahu kalau dia tuh sering dijadiin bahan guyonan gara-gara kelakuannya. Guyon Jadi ada aja. beberapa kelakuan. Jadi bahan bercandaan gara-gara kelakuannya. Kita sebutkan satu-satu ya. Oke. Yang pertama, dia Yang pulang kantor setelah pamitan, baru aja dia jalan dari tempat parkir. Tidak lama lagi dia masuk dengan panik
kembali ke mejanya, gobok-gobok meja. Ditanya, kenapa? Kunci motor gue hilang. Orang sekantor ikut ngubek-ngubek nyariin kunci setengah jam, kuncinya ketemu. Wih. Di dalam helm yang tadi ada di tangannya. Sumpah itu kayak gue banget anjir. Cerita lu kali Wi. Gue belum berkantor. Oh. Anak-anak kantor yang ikut bantuin ya. Yang kedua, again, pulang kantor lagi. Lagi-lagi pulang kantor. Si Nara pakai helmnya, udah pakai helm lagi, pamitannya juga udah. Tidak lama dia kembali dengan panik. Nah, sekarang paniknya kenapa nih? Meraba-raba jaket dan menumpuk-numpuk seluruh tubuhnya. Ditanya kenapa? HP-nya hilang. Nah, sekarang HP. HP. Aduh. Semua orang kaget. Kok bisa? Ada di tas nggak? Ketinggalan di rumah kali? Enggak, tadi kan gue sempet pakai di kantor. Saya yang duduk di meja. Oke, dia duduk di meja dengan posisi tepat di sampingnya melihat ada HP tersemat dengan manis dalam helm. Ini kayak gue tahu nih apa yang bermasalah. Ada suara kecil dari dalam HP istri. Saat itu masih status pacar si Nara. Ikutan terkejut. Hah, HP-nya hilang. Oh, jadi si pacarnya Nara ini kaget. Hah, HP-nya hilang juga gitu. Nah, dengan tenang saya bertanya, emang HP lu ada berapa, Nar? 1. Ya, itu di helm apa? Oh iya. Dia baru sadar. Kaget. Ternyata. Itu cerita yang ketiga. Pulang kantor lagi. Lagi-lagi pulang kantor. Udah pamitan juga. Udah ke parkiran motor juga. Sekarang apa yang ketinggalan? Tak lama lagi dia kembali. Ini sama nih. Ini repetition. Ini ya. Rule of 3 ini Pak. Ini paling lucu nih. Ini paling lucu. Yang ini bener-bener panik nih. Oke. Motornya hilang. Beneran. Gimana? Motor gue hilang. Sumpah tadi gue pengen bercanda loh. Gue pengen bercanda. Oh plot twist terakhir motor hilang nih. Motornya beneran hilang. Semua orang tanya lagi-lagi pertanyaannya. Kok bisa? Dari tadi kan gerbang ditutup, masa ada yang masuk? Lapor polisi. Berbekal pengalaman sebelumnya, saya menyaksikan kepikiran Nara dengan tenang bertanya, yakin lu bawa motor ke kantor, Nar? Nara berpikir, ternyata dia nggak bawa motor. Walah. Gua kira punchline-nya motornya di dalam helm lagi. Apa cok? Disiram gede. Disiram gede. Udah dicek belum? Anjir. Mau pulang nunggu sejam dulu dong. Bapak saya mau lihat komentarnya. Set komentar. Setiap pulang kerja processing sistemnya Nara kayaknya downgrade ke Intel Celeron. Intel Celeron enggak tuh? Gila. Udah gak nyambung ke server perusahaan. Masalahnya itu tiga-tiganya hilang gitu loh. Pertama apa kunci? Yang kedua HP. Yang ketiga motor. Sumpah masalahnya tuh kalau barang-barang hilang tuh emak gue sering ngomong, emang tuh HP misalnya HP hilang, emang tuh HP punya kaki bisa jalan sendiri. Ini tahu nggak, helmnya punya tangan bro. Sengaja diumpetin nama helmnya HP, kan. ambil, kunci motor ambil. Lanjut, ada yang komen lagi, mungkin Nara ini dedikatif sekali ya perhatiannya waktu bekerja. Jadi saat pulang memorinya jadi agak error. Jadi kasih orang. Si Kamarunara kan. Iya lagi Guysnya. Kayaknya itu aja dari kita pada hari ini ya guys. Alangkah baiknya kita menutup. Bang. Mata. Oh iya maaf. Sampai akhir. Saya lupa. Ini Nara nih. Aku ini closing. Closing aja Pak, saya takut Pak sama dia Pak. Closing di master. Oh di master. Kan bener kan? Salah Anda. Saya benar. Dia yang lupa. Oke, jadi itu aja untuk episode kali ini. Thank you buat kalian yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Betul Kalau misalnya sekali. kalian punya cerita-cerita tentang lupa atau mungkin otak kalian seperti Intel Celeron, boleh banget di komen-komen aja di kolom komentar. Juga jangan lupa untuk like dan subscribe kalau misalnya kalian suka sama konten-konten dari AWK. Betul sekali. Dan jangan lupa kalian share ini ke semua orang yang bernama Nara. Itu aja dari kita. Thank you for your attention. And goodbye.